Kembali kita dalam program JSA Jangan Salah Arah, membahas berbagai peristiwa yang terjadi secara jernih dan lugas agar kita tidak salah arah. Baik, pada kesempatan sore ini kita masih akan membahas yaitu tentang topik kereta cepat ya. Apa yang terjadi dengan kereta cepat yang kemarin minggu terjadi kecelakaan. Nah, kita akan lihat aspek yang lebih makro ya dari proyek kereta cepat ini. Kita akan diskusikan dengan narasumber kita, pakar kebijakan publik, Bang Ahmad Turidaya. Tapi sebelum kita masuk ke diskusi, kita akan saksikan video pengantar berikut. Sebuah kereta kerja milik Kereta Cepat Jakarta-Bandung anjlok di Kabupaten Bandung Barat pada Minggu 18 Desember 2022. Akibat kejadian tersebut, 2 warga negara China tewas dan 5 orang luka berat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebut terdapat 2 orang yang dinyatakan tewas akibat kejadian ini. Sementara itu, terdapat 5 orang lainnya mengalami luka berat. Ada 2 orang WNA China meninggal dunia, ujar Dedi kepada wartawan Senin 19 Desember. Dikatakan, tim laboratorium forensik Polri atau Labfor dan Inavis telah dikerahkan untuk mencari penyebab dari kecelakaan dan sudah dilakukan sejak pagi ini. Tim Labfor dan Inavis turun ke TKP pagi ini untuk mencari penyebab kecelakaan, tutur Dedi. Untuk mengetahui penyebab kejadian, sampai saat ini penyidik mencari informasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi. Sebanyak 18 saksi diperiksa soal kejadian ini, ungkap Dedi. Diketahui, informasi kecelakaan itu beredar pertama kali di Instagram dengan akun @info_spadalarang yang diunggah pada Minggu 18 Desember. Dalam video tersebut, terlihat ada satu gerbong kereta berwarna hijau dengan kelir putih. Di tengah gerbong tampak tulisan berbahasa China berwarna kuning. Kereta tersebut terlihat tergelimpang. Selain itu ada beberapa orang yang bergiliran mendekat ke arah kereta. Dilansir dari Tempo.co, saat dimintai konfirmasi, GM Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC, Rahadian Ratri mengatakan timnya turun untuk melakukan investigasi. Tim kami turun melakukan investigasi untuk memastikan kejadian di lokasi, ucap Rahadian melalui pesan pendek. Berdasarkan video yang beredar, kata dia, kereta itu merupakan kereta kerja untuk pelaksanaan proyek. JSA kita akan bahas yang lebih makro ya dari aspek kereta cepat ini. Ya, kita mengambil tema bahwa proyek kereta cepat dan IKN ini itu akan menjadi beban presiden berikutnya. Gimana Bang Batur melihatnya? Silakan. Jadi betul sekali ya Mus, bahwa siapapun presidennya untuk tahun 2024-2029 ini akan terbebani dengan 2 hal. Yang pertama adalah IKN dan yang kedua adalah kereta api cepat ya. Kenapa saya bilang ini akan terbebani? Karena dua-duanya ini sudah tahap finishing, tetapi kecelakaan ya, perencanaan itu sangat-sangat tidak baik ya. Contoh misalkan IKN ya, sampai sekarang kita belum mendengarkan investor yang serius yang mau berinvestasi di sana. Sementara APBN setiap tahun dikeluarkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur dasar di sana. Nah, kalau seandainya ini investornya belum juga ada, sementara APBN terus digulurkan ke situ, itu kan namanya menyia-nyiakan potensi dari APBN untuk program pembangunan lainnya. Kan presiden terpilih tentunya dia punya janji politik kan. Nah, dengan adanya kayak begini dia akan terbebani. Itu kasus IKN. Kalau kasus kereta api cepat, ini keretanya sudah ada, didatangkan dari China langsung, tetapi dalam istilahnya apa ini ya, operasionalisasi atau mungkin rehearsal ya, latihan, itu mengalami kecelakaan. Kebayang nggak kalau seandainya ini mulai beroperasi normal dan kemudian menimbulkan kecelakaan gitu. Jadi aspek safety-nya belum terjamin ya. Yang kedua, harganya, kabarnya harga kereta api cepat Jakarta-Bandung ini di bawah dari harga pasar. Harga pasar itu mungkin sekitar 200 sampai 250. Ini konon kabarnya diperjualbelikan tiket itu 130 sampai 150 ribu saja. Nah, dengan harga yang rendah berarti tingkat keuntungan atau bagi hasil dari proyek ini kan akan jadi panjang. Ya.
Bahkan kereta api cepat ini tidak hanya next presiden 5 tahun yang mendatang, tapi bisa sampai 50 tahun yang akan datang. Presiden siapapun itu 5 tahun yang akan datang, dia masih terbebani dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung ini. Karena memang proyeknya yang membengkak ya dananya, kemudian banyak errornya, human error, kecelakaan kerja, error dalam financingnya juga, dan bebannya akhirnya kepada rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesia bukan rakyat hari ini, rakyat yang mulai hidup hari ini sampai rakyat yang akan tetap hidup sampai 50 tahun yang akan datang. Itulah yang menjadi beban dari investasi Jakarta, kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Nah, saya kira ini kita sangat prihatin ya kalau seandainya memang penggunaan APBN yang seharusnya untuk program pembangunan pemerintah ataupun program sosial itu malah habis digunakan untuk ya membayar hutang-hutang dari kereta api cepat ataupun hutang-hutang dari infrastruktur lainnya. Saya kira ini sangat amat disayangkan ya kalau kejadiannya seperti ini. Demikian, Ya, baik Bang. Ya, ini kan kita kita menyoroti ya, artinya parlemen sendiri kan harusnya bersuara ya. Kemarin kita bahas juga bahwa kereta cepat ini kan awalnya tidak menggunakan dana anggaran negara ya, APBN. Tapi kemudian berubah memakai APBN. Kemudian setelah itu angkanya pun terus membengkak ya, molor, pengerjaannya molor, angkanya juga sangat membengkak. Ini kan sebetulnya yang dipakai uang negara, uang masyarakat gitu ya. Ini apa? Bagaimana Abang melihatnya antara parlemen dengan pemerintah saat ini? Sepertinya seias kata gitu ya, tidak ada protes sedikit pun sepertinya. Gimana? Kalau DPR-nya hidup ya, tidak mati ya Mustafa ya. Itu kejadian hari Minggu itu udah ada korban jiwa lagi ya, apalagi ini investasi yang dibiayai oleh APBN. Itu hari Seninnya terus dipanggil tuh direktur KCIC itu, KCIC itu. Ya. Kalau DPR-nya hidup. Lah ini kita sudah hari Rabu, kejadiannya Minggu, tapi kita belum mendengar DPR bersuara. Bahkan belum dengar pemanggilan direksi kereta api cepat ini ya, KCIC ini untuk menjelaskan kepada publik, kepada DPR tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa DPR berhak untuk menuntut ya, meminta penjelasan itu? Karena ini kan duit APBN di kereta api cepat itu, bro. Publik ya melalui DPR harus tahu uang negara, uang rakyat itu digunakan dalam proyek ini untuk apa. Kalau untuk proyek asal-asalan, apalagi sampai menimbulkan kecelakaan kerja, apalagi kecelakaan kerjanya itu kena kepada karyawan yang bekerja di situ. Itu rakyat berhak tahu dan berhak marah kalau seandainya ternyata memang proyeknya ugal-ugalan, asal-asalan. Tentu dong kita semua nih sebagai pembayar pajak, masyarakat umum, kita nggak mau dong uang yang kita bayarkan pajak itu disalurkan untuk proyek kereta api cepat. Kereta proyeknya itu asal-asalan. Mau nggak Mustafa? Iya, pasti tidak dong. Ya, nah untuk itulah DPR kita pilih. Harusnya mereka menyuarakan kan, dipanggil. Makanya saya bingung. Ini sudah 3 hari ya sejak kasus kecelakaan ini tidak ada pemanggilan khusus mengklarifikasi apakah dana APBN yang digunakan oleh proyek kereta api cepat ini sudah digunakan secara proper atau tidak. Kalau sudah digunakan, apa buktinya? Kalau tidak digunakan, ya berharap supaya ini diperbaiki. Kan gitu harusnya. Check and balances tuh jalan. Kalau sekarang nih, ya DPR-nya begitu, jadi kita cuap-cuapnya di sosial media di YouTube ini, Bro Mustafa. Ya, memang kan agak miris Bang ya. Artinya dalam situasi ya yang sulit saat ini, termasuk juga sempat pekan lalu ya kita dihebohkan dengan pernyataan Bupati Meranti ya, Kabupaten Meranti, di mana daerahnya penghasil minyak tapi terjadi kemiskinan ekstrim. Dia bersuara, tapi untuk proyek-proyek mercusuar seperti ini seolah-olah ini tidak ada hambatan gitu ya. Ya terus saja kurang dana, suntik segala macam. Jadi padahal kan urgensinya apa sebetulnya kereta cepat ini kan segala macam. Proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini aneh. Pertama ya, untuk orang naik kereta ke Jakarta Bandung itu sudah ada kereta Parahyangan. Dan sebenarnya tidak ada masalah kereta itu, artinya infrastrukturnya juga masih bisa berjalan ya, harganya juga terjangkau ya.
Tapi kok tiba-tiba saya kira tadinya ini hanya opsional aja, jadi orang bisa bebas memilih mau pakai mobil boleh, mau pakai kereta konvensional karena pemandangannya indah dan jalannya lebih lambat boleh, atau orang yang mau buru-buru cepat ya mereka naik kereta cepat. Tapi kenyataannya saya kaget ketika kalau kereta cepat ini sudah beroperasi, maka kereta Jakarta-Bandung yang konvensional atau kereta Pariangan ini akan dihentikan. Loh, kan jadi agak aneh ini desainnya. Iya, betul. Jadi kok seolah-olah ya PT KAI ya seolah-olah bertanggung jawab untuk memenuhi revenue-nya dari kereta cepat, padahal kan ini opsional aja. PT KAI kan sebagai entitas sendiri harusnya dia mempertahankan dong investasinya dia di kereta Pariangan. Ya, ini kalau ketika dia dihentikan kan ada kerugian sebagai company. Kerugian perusahaan dan juga kerugian stasiun-stasiun yang disinggahi. Karena tidak semua stasiun yang disinggahi kereta Pariangan itu berhenti, ya kereta cepat Jakarta-Bandung itu berhenti kan orang akhirnya jadi kesulitan. Nah ini pun harusnya menjadi isu di DPR, ditanya dong DPR kepada pengelola PT KAI, kenapa kok Anda bisa memutuskan seperti itu? Kan ada efek kerusakan, ada efek kerugian masyarakat di situ. Nah, saya kira pertanyaannya Mustafa tadi tentang apakah kemudian kereta cepat ini betul-betul akan menjadi beban, bukannya revenue. Saya kira malah ini jadi beban buat siapapun presidennya ya, Bro Mustafa ya. Dan saya kira sih saya tragis aja kalau ini kita menyelenggarakan negaranya secara beneran ya, Bro. Ya. Ini orang-orang yang terlibat dalam proyek ini banyak akan diproses di KPK ini. Karena dananya membengkak, nilai kemanfaatannya juga sifatnya adalah bukan prima, bukan premium, tapi hanya substitusi ya dari kereta api tradisional ya. Dan saya kira ini satu hal yang kita sudah menyarankan agar untuk kereta api cepat Jakarta-Bandung ini sebaiknya ditinjau kembali. Kalau investor atau kontraktornya one prestasi, lebih baik di kick out ya, daripada nimbul kerugian yang berkelanjutan. Untuk proyek IKN kalau kita sudah jauh-jauh hari mengatakan lebih baik ini dibatalkan karena ketidakjelasan investor. Sementara uang rakyat yang digunakan untuk infrastruktur dasar kan sia-sia. Ya, lebih baik untuk bangun jalan yang itu dari rute pasar, rute petani, ini dibangun dengan rute siapa yang pakai? Kan belum ada, manusianya belum ada di situ ya kan? Kan sayang itu namanya proyek sia-sia padahal uang dari APBN itu kan sangat berharga sekali buat masyarakat kalau digunakan dengan sebaik-baiknya. Gitu, Bro. Seolah-olahnya yang kita tangkap Bang ya, ini yang para pengambil kebijakannya mumpung gue lagi berkuasa seolah-olah bebas gitu melakukan apapun ya. Padahal kan ini dampaknya sangat besar ya bagi bangsa Indonesia, bagi masyarakat. Karena kan memang itu yang dipakai uang anggaran negara yang harusnya kan alokasinya itu untuk kesejahteraan masyarakat gitu kan, bukan untuk proyek-proyek yang mercusuar yang apa sih tujuannya gitu kan, kita bangun kereta cepat lah atau IKN lah, sebetulnya kan ini tidak dibutuhkan secara langsung gitu loh untuk masyarakat. Seorang politisi senior ya, Profesor Hari Azhar ya, mantan ketua HMI ya di zaman Orde Baru, beliau katakan begini, di dalam kehidupan demokrasi sepeser uang rakyat itu harus diperuntukkan untuk kemaslahatan rakyat. Apabila disimpangkan, maka audit, baik itu audit compliance ataupun audit kinerja itu layak untuk diberlakukan. Jadi nggak ada tuh istilah menggunakan APBN bebas audit, tidak bisa dikriminalisasi, itu nggak ada. Bahwa uang rakyat harus diminta pertanggungjawabannya, dan pertanggungjawabannya itu harus dengan cara audit yang profesional. Kalau memang ada penyimpangan, maka dia dihukum dengan hukuman extraordinary, yaitu korupsi. Makanya kita punya KPK, lembaga extraordinary, lembaga ad hoc, ya kan? Nah itu sebetulnya filosofi. Nah kalau sekarang ini jadi kacau, udah kacau berantakan. Jadi orang
penyelenggara negara itu semau-maunya aja dan ternyata lembaga pengawasnya tidak berjalan sama sekali. Demikian. Ini semua harus diaudit ya. Entahlah di pemerintahan saat ini atau nanti pemerintahan ketika berganti, tapi yang jelas kita sebagai masyarakat melihat ini banyak hal yang tidak wajar terjadi dalam situasi bangsa seperti ini, sehingga ini memang kita harus speak up gitu ya, kita harus bersuara gitu loh, karena kalau bukan kita bersuara, kita sudah sulit mengharapkan perwakil rakyat kita juga tidak lebih banyak diamnya ya di parlemen daripada menyuarakan atau bahkan mengawasi ya, fungsi dia sebagai pengawas ke pemerintahan ya sebetulnya. Itu mungkin. Oke, mungkin itu Bang ya diskusi kita sore ini terkait dengan kereta cepat dan IKN ini. Ini bagian dari ikhtiar kita lah merawat demokrasi ya yang ada. Terima kasih Bang atas kesempatannya. Terima kasih, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.